Manusia seringkali dihadapkan dengan banyak ujian di dalam hidupnya. Terkadang ujian itu berat dan bertubi-tubi hingga membuat stres dan tidak dapat mengontrol dirinya. Di dalam Islam, tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah ibadah hati dan fisik yang paling tinggi. Manusia memiliki pemikirannya masing-masing hingga sering tidak mampu mengenali batasan seperti apa harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah Islam sebenarnya memandang tawakal dan aplikasinya di dalam kehidupan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Keadaannya gimana, sehat? Bu. Saya nanya boleh? Boleh ya Bu. Kalau misalnya dapat kesulitan, nggak cuman sekali, dapatnya 2 kali, kadang 3 kali, berat banget. Ada nggak kalanya perasaan pengen nyerah? Mau jawab takut salah. Dibawa pengen nyerah takut salah, dibilang nggak nyerah takut beneran diuji. Ya, tapi ada kalanya sebagai manusia ngerasa nyerah. Betul apa betul Bu? Kayaknya nggak kuat. Betul apa betul? Tapi begitu kita bilang nyerah dan kita doa minta sama Allah, ternyata kita kuat. Karena Allah nggak mungkin nguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ya, karena itu hari ini kita akan bicara Bu mengenai bagaimana kita sebagai seorang hamba harus total berserah diri kepada Allah. Apapun kesulitan yang dihadapi harus yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Cuman ada caranya ya. Bagaimana memaknainya? Hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Baik, sehat? Sehat walafiat. Oh, Apalagi lihat emak-emak ya seger-seger. Allah. Ustaz, tadi kita udah lihat hari ini kita ngebahas tentang surah Al-Hadid ya kalau nggak Iya. salah ya Ustaz ya. Dimana di surah Al-Hadid itu banyak mengingatkan kita khususnya tadi yang dibaca adalah ayat 20-21. Nah untuk itu supaya kita bisa pas dalam memaknai terjemahannya ya kira-kira apa yang bisa kita gali dan kita kaji dari surah Al-Hadid ayat 20 dan 21 tersebut. Silahkan Ustaz Fadl. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Boleh kita tenangin hati dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betul yang Bang David bilang tadi, nuntut ilmu, tolabul ilmi, yang penting bagaimana niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibu datang ke sini niatnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Dua-duanya. Mau lihat Bang David juga kali ya. Baik, kita simak dulu ayat tadi yang udah dibaca.
Ini nama surat surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-20. Enggak semua ayat kita baca, apa yang mau kita bahas aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Saya baca terjemahnya Ibu ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan, hanya permainan. Dan senda gurauan, tahu senda gurauan Bu? Cuman sesaat, candaan sebentar, nggak ada yang lama, nggak ada yang selamanya. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak juga keturunan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah juga sudah menegaskan di salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu, pasti ujungnya apa nih? Inna lillahi wa inna. Ujungnya doang yang apal ya. Ini yang paling apal berarti yang tinggalnya sebelah kuburan nih. Paling sering baca ya. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan nih buat kita nih sebagai hamba-hamba yang lemah. Walanabluwannakum adalah mutaukid di situ yang artinya wahai manusia, siapapun kalian, laki-laki, perempuan, presiden, tukang sarden, masinis, artis, direktur, kondektur, pokoknya yang namanya manusia, kata Allah pasti akan diuji. Bahasa lain begini, karena kita udah jadi manusia, qadarullah, maka harus siap diuji. Kalau nggak siap diuji, jangan jadi manusia. Ya. Karena kita manusia, jadi Allah udah kasih bocoran, udah di-spill sama Allah. Paham spill nenek-nenek, spill? Dibocorin. Udah dibocorin. Manusia pasti akan aku uji, ujiannya banyak. Yang lagi usaha bangkrut. Rumah tangga diuji. Yang punya jabatan Allah uji. Tapi kata Allah satu, apapun bentuk ujiannya, seberat apapun, kunci jawabannya Allah kasih. Tuh, gimana Allah nggak baik? Udah diuji sama Allah, dibocorin, dikasih kunci jawaban. Apa kunci jawabannya? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bu, saya punya yel-yel khusus, nggak apa-apa ya Bang David ya, boleh, nggak biar apa-apa. semangat. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Tangannya mana coba angkat. Yes. Ah, Bu, yes. Bu, yes, yes. Ntar kalau saya gini, Ibu, yes. Oke. Siap ya, siap ya. Oke, biar semangat. Bu, yes. Bu, yes. Ibu, yes. Bukan main. Nih gara-gara sebotol minuman kayaknya nih. Jadi wabasyiris sabirin, kita Bu kalau pengen deket banget Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, setiap kita diuji sama nggak ujiannya? Nah beda, ada yang diuji dari anak-anaknya, ada yang diuji dari suaminya. Ya Allah, suami saya Pak Ustadz 2 lebaran 2 puasa nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Kemana? Bang Toib. Ada yang diuji dari materinya, ekonominya. Betul nggak Bu? Satu apa? Sabar. Nah, Ustadz bagaimana cara menata hati ketika kita diuji, pasrah sama Allah? Ingat ada ujian, ada teguran, ada hukuman. Kita hafalin dulu. Ujian, teguran, hukuman. Ujian bahasa Arabnya imtihanan. Contoh, ini satu kampung nih Bu, satu kecamatan, banjir. Wah, rumah semua kelelep pokoknya dah. Udah gak ada yang nyisa.
Saya tanya, itu yang kebanjiran, ada nggak orang soleh? Ada. Ada nggak orang baik? Ada. Ngaji rajin, puasa sunnah nggak pernah putus. Tahajud, saking rajinnya Bu, zuhur 6 rakaat. Wah loh, rajin banget. Rajin banget. Cuma 4 jadi 6. Kebablasan itu ya. Ini orang rajin banget ya Allah, sama tetangga baik. Ini orang nggak pernah julid, bukan orang yang minal kepoin wal julitin wal nyinyirin, enggak. Sama tetangga peduli banget, ini orang baik, orang soleh. Rumahnya kebanjiran, hilang semua barangnya. Maka yang seperti ini musibahnya jadi imtihanan, ujian. Kalau ada orang baik, diuji sama Allah, dapat musibah itu ujian. Ada orang setengah baik, paham? Sholat terus, sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Tahajud rajin, ngambilin duit laki juga rajin. Ada di sini orangnya? Ada. Kita colok matanya yuk. Pokoknya berbuat baik rajin, pahala getol, ngaji kemana-mana seragaman. Tapi nggak lepas dari gibah dan fitnah. Rumahnya kebanjiran juga. Jangan kepedean ini ujian, itu teguran. Paham? Paham. Kalau ujian kan orang baik. Namanya orang baik mau diuji, kelasnya mau diangkat Bu. Ibu dulu sekolah, bisa naik kelas kalau nggak ujian? Agak. Ujian dulu baru naik kelas. Skripsi dulu, sidang baru wisuda. Nah kalau orang setengah baik, jangan kepedean itu ujian, itu teguran. Supaya benar-benar ninggalin keburukan, hijrah. Nggak cuma hijrah, taubat, taubatan nasuha. Karena gini Bu, yang namanya orang berhijrah itu dia belum tentu bertaubat. Makanya jangan heran kalau banyak lihat orang yang udah hijrah, balik ke setelan awal. Paham nggak? Ya, ya. Misalnya ada yang udah pakai kerudung, cakep. Gara-gara pisah sama lakinya ngablak lagi. Banyak. Tapi kalau orang taubat, itu betul-betul taubat lillahi ta'ala. Yang ketiga, ujian udah, teguran udah. Ada orang yang hidupnya bader banget Bu. Sedekah, kagak pernah. Sholat, ninggalin. Sama tetangga, julid. Senang lihat orang lain, susah lihat orang lain, seneng. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Ganti penyakit. Pokoknya ini orang isinya rugi aja udah, berbuat dosa terus, nggak pernah ada baiknya. Banjir juga sama, orang tinggal CRT sama orang baik tadi. Itu namanya hukuman. Down payment. Kenapa? DP. Persekot, panjer. Supaya apa? Supaya itu jadi jeweran. Bukan cuma teguran, hukuman kata Allah. Yuk balik kepadaku yuk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jangan bikin dosa mulu. Kata Allah, fa aina tadhhabun. Lo mau kemana? Hidup sementara. Disombongin juga nggak ada yang dibawa mati. Betul nggak Bu? Jadi kalau ibu lagi dapat tragedi, ibu lagi dapat musibah, yang paling benar kata Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya diri sendiri, ini ujian, ini teguran, apa ini hukuman? Paham ya? Gini, mengaji, dulunya kan Wali Songo datang bawa Islam ke tanah Jawa. Bahasa aslinya kan mengkaji. Orang Jawa nggak bisa bilang ka, jadi yang mengaji, lama-lama jadi ngaji. Sama, orang tua kita dulu nih di Jawa kan nggak bisa bilang huruf H. Makanya Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang dulu nggak bisa bilang ain jadi eng. Maka bacanya Alhamdulillahirabbil. Nah, itu paham udah. Makanya mengaji itu aslinya mengkaji. Mengkaji apa yang paling susah? Mengkaji diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Tadi udah dijelasin. Jadi ada 3 Bu.
kalau dalam satu tempat ya misalnya contoh doang ya, ada musibah semuanya kena. Buat orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik namanya itu adalah ujian. Buat orang yang sholat rajin, ngomongin orang rajin ya, amal soleh rajin, maksiat rajin namanya adalah teguran. Buat orang yang benar-benar nggak pernah sholat, demen yang ngelakuin maksiat, namanya DP. Pinter Down nih. payment, ya Bu ya. Bang Bu, David, ah, besok jadi ustazah semua. iya kayaknya kayaknya nih. udah ini. Ustadz, nah karena kalau misalnya Ustadz, dalam kehidupan nih Bu ya, kan kalau tadi musibah. Nah kalau misalnya kita ngalamin sakit gitu Ustadz. Nah, apakah sakit itu bisa jadi ketiga hal itu tadi? Artinya bisa jadi ini ujian, bisa jadi ini teguran, atau bisa jadi down payment. Hukuman awal di dunia sebelum di akhirat. Artinya Allah kan gak langsung hukum Bu. Ya artinya udah dijewernya ini kasih dulu deh. Iya. Masih sedikit dulu nih. Yang mana kita nyikapinnya seperti apa? Misalnya Betul. udah sakit gak sembuh-sembuh sakitnya panjang banget. Apa kita nyikapin hal tersebut? Baik, bismillah. Emang ngomongin sakit gimana pun sakit itu qadarullah. Betul ya Bu? Tapi ada pepatah Arab yang bilang gini, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada ngobatin. Betul, sakit itu ya penghapus dosa. Maka sebaik-baiknya seorang manusia dan sangat beruntung, sebelum dia menghadapi kematian, Allah udah kasih sakit. Karena sakit itu bagian dari menggugurkan dosa-dosa kita. Yang sering kita lupa akarnya dulu. Akar kita sakit itu apa? Ada penelitian Bu. Ya. Sebagian besar kita itu sakit karena nggak bisa menata pikiran dan hati. Betul ya? Betul. Pikiran jendela menuju hati. Kita kalau udah mikir sama orang lain jelek, semuanya jadi jelek Bu. Badan akhirnya jadi pada sakit. Supaya kita nggak banyak kena penyakit, maka kita kudu banyak didoain orang. Kuncinya supaya didoain orang, ibu harus nyenengin banyak orang. Ibu nyenengin orang nih, atau ibu disenengin sama suami dah. Pulang dari sini nih nggak tahu ngapa ya, petir kagak, geledek kagak. Tiba-tiba laki ngejebretin duit 15 juta, jebret. Walaupun cuma ngimpi. Ibu yang nerima duit 15 juta, tuh suami ibu doain apa ibu sumpahin? Wah. Ada lakinya bagi duit ibu sumpahin. Ya Allah Bang, mudah-mudahan abang disambar mikrolet Bang ya. Pasti ibu doain, artinya bisa jadi selama ini kita banyak sakit karena kurang sedekah. Ibu terlalu pelit, terlalu begini, orang terlalu begini akhirnya takut diambil sama orang lain. Betul nggak? Maka di hati nggak boleh ada dunia, di hati cuma ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Jadi kalau orang lagi sakit yang paling benar introspeksi diri sendiri. Ya Allah, mungkin selama ini pikiran saya terlalu jelek sama orang. Gini dah, orang gila, atau orang gila Bu? Kan makannya dari mana aja, Bang David ya? Ya. Mungut dari tempat sampah, sisaan warteg, sisaan rumah makan Padang. Makannya jorok, jember kata orang Betawi. Ada orang gila masuk UGD rumah sakit. Agak ada. Kenapa? Nggak ada pikirannya. Makanya ibu kalau mau sehat, nah pada gila dah. Maksudnya bukan pada gila, jangan banyak-banyak kepikiran. Dikit sama anak, kecewa, pikirin. Kalau udah kecewa, sakit hati, paling bener ala bizikrillah tatmainnul qulub. Cuma dengan mengingat Allah. Dosa ketika Allah hapus dalam bentuk sakit, nggak usah banyak nyalahin orang lain. Ya. Ya Allah, ini mungkin banyak salah saya. Banyakin sedekah, perbaikin sholat, yang punya suami minta maaf sama suami. Bisa jadi sakit hati suami itu yang bikin badan kita jadi pada sakit. Dia diem aja sebenarnya karena takut bininya cerewet.
Ini kayaknya curcol nih Ustadz. Curcol. Saya sih nyampein curhatannya Bang David Iya. aja. Lempar bola lagi ke saya. Baik, makasih banyak Ustadz. Siap, siap. Bu, banyak yang akan kita bahas tentang bagaimana kita benar-benar bisa berserah diri kepada Allah dan ridho akan ketentuan Allah. Bagaimana menyikapinya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu. Jadi kalau misalnya kita dapat kesulitan, dapat musibah, yang penting adalah prasangka baik sama Allah. Kalau tadi kita udah mendengarkan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza, selanjutnya saya mau pantun dulu nih Bu. Boleh nggak Bu? Bu, boleh nggak? Makan ikan peda di taman. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Ustadz Taufikur Rahman. Ya. Walaupun nggak nyambung istilah pantunnya. Ya Allah, keren ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istri nenteng anak-anak. Cakep. Saya berdiri kayaknya lebih enak. Iya. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, pengatur acara kita Al-Ustadz David Khalik, haturkan makasih akan waktu yang telah diberikan kepada Al-Fagir, juga para bunda solihat yang ada di studio. Satu pantun pembuka untuk semuanya, Makom Ibrahim terasa nyaman, Cakep. seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Cakep. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya ya Allah terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kencang. Sepat gabus lele lohan cepet bagus nggak bertele-tele, ibu-ibu juga udah nggak tahan. Ya. Mau ngaji. Ya. Saya resep Ustaz David. Kalau ngelihat jamaah udah ketawa gini sama utang dia lupa udah. Iya. Ya Allah. Baik, kalau tadi guru kita Ustadz Zaki Mirza ngebahas dari surat Al-Hadid ayat ke-20 ya dan 21. Nah, hari ini saat ini saya melanjutkan di mana masih di surat yang sama di Al-Hadid ayat ke-22-nya. 21, 22 memang kaitannya ya perihal tentang yang namanya hal-hal musibah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Begitu konsep ayatnya. Ini korelasinya kalau saya samakan ada juga di surat At-Taghabun. Surat ke-64 juz ke-28 ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah. Di surat Al-Hadid kurang lebih maknanya tidaklah musibah bencana fil ardi yang ada di muka bumi wala fi anfusikum, begitu juga yang menimpa Allah berikan kepada diri kamu. Di surat At-Taghabun ayat 11 yang tadi saya bacakan, ma asoba min musibatin, lebih global, tidaklah musibah yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada bumi hambanya, ada pengecualian di sini illa biiznillah. Ya, melainkan semuanya udah atas ketentuan dari Gusti Allah. Inilah pentingnya iman yang kuat. Kita kalau nggak punya iman kuat, kadang-kadang mudah. Di mana kita punya opini, suuzon sama Gusti Allah. Saya kasih analogi boleh Bu ya? Contoh boleh kan? Seseorang melewati perkebunan
labu parang. Labu parang tuh kalau bulan puasa ditunggu-tunggu. Asal tahu pohonannya nggak besar, kecil. Tapi buahnya Ustadz David gede bohai. Labu parang. Iya, iya, iya. Ya, di saat dia lewati pohonan perkebunan labu parang, ini orang mengambil kesimpulan, Gusti Allah ndak adil. Kenapa? Kok puunan kecil punya buah gede banget? Nggak adil, berat. Beliau lewati perkebunan labu parang, alhasil dia sudah jauh berjalan ketemu dengan pohon beringin. Yang besar, tinggi, rindang. Dia ngambil kesimpulan mau istirahatlah di bawah pohon beringin karena udah jalan jauh. Begitu sedang istirahat sambil rebah-rebahan, celentang, ngelihat ke atas, pohon beringin yang begitu besar, rindang. Allah izinkan buah pohon beringin jatuh percis kena hidungnya. Ya. Begitu buah pohon beringin yang kecil jatuh kena hidungnya, semula dia mengatakan Allah nggak adil. Tapi begitu dia terkena buah pohon beringin, langsung ucap lagi, ya Allah, Allah benar-benar adil. Ya. Kenapa? Dia memikirkan, ya Allah, sekiranya pohon beringin yang besar ini buahnya kalabu parang. Lantas hidung saya emang udah mancung ke dalam. Ketimpa buah pohon labu parang yang dimana menghantam ke hidungnya. Kira-kira gimana, Bu? Nah, ini contoh, Bu. Kita kadang-kadang marah-marah. Kenapa? Karena begitu di bandara kebelet pipis. Alhasil pesawat yang mestinya kita naiki udah keburu take off terbang. Menyalah-nyalakan Allah. Ya Allah, kenapa sih tadi saya kebelet pipis? Akhirnya saya ketinggalan oleh pesawat yang akan saya berangkat ke luar negeri. Padahal ini objek yang untungnya besar sekali. Nyalahin Allah. Begitu dia pulang dengan hati yang kesal menyalahin Gusti Allah. Dapat 3 jam berikutnya dia tonton informasi lewat iNews. Ternyata kapal yang mesti dinaiki kehantam gunung, meninggal semuanya. Baru dia balikin lagi, ya Allah, untung tadi kebelet pipis. Kalau sekiranya tadi nggak kebelet pipis, kira-kira masih ada nggak tuh orang? Nih, manusia kadang-kadang begitu, mudah bersuzon kepada Allah. Dalam kesempatan yang ringan ini, saya kunci dengan satu hadis. Nabi, ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau yang bernama Nasha'ihul Ibad. Pagi-pagi Ustadz David pulang dari masjid ketemu dengan kumpulan para sahabat yang lagi pada ngeriung. Nabi beri salam, dijawab oleh sahabat. Nabi nanya, kaifa asbahtum fi hadas sabah? Bagaimana kabar kamu sekalian pagi hari ini? Mereka jawabannya bukan apa I fine, bukan. Bukan, oh kami sendak. Jawaban luar biasa sahabat. Asbahna mu'minina billah. Kata para sahabat, ya Rasul, pagi ini kabar kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Mendengar jawaban sahabat begini, ini para pemirsa harus disimak nih. Apalagi yang dimana musibah yang Allah berikan kepada kita, ternyata Nabi langsung nanya lagi, wa ma alamatu imanikum. Kalau jawaban kamu sekalian pagi ini dalam kondisi beriman, Nabi nanya, apa ciri-ciri kamu orang beriman? Sahabat jawab 3 hal. Ini mudah-mudahan ada pada diri kita nih. Ini kalau udah ada pada diri kita, insya Allah apapun kejadiannya, job yang udah kita terima lantas dikabarkan batal, nggak akan marah-marah sama stasiun TV, nggak akan marah-marah sama panitia. Ternyata jawaban sahabat, ya Rasul, ciri kami beriman kepada Allah dan iman kami sejati karena pertama, naskuru ala rohoi. Naskuru ala rohoi. Kami selalu bersyukur dengan segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kami. Tuh, bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kasih. Kita kadang-kadang cuman pandai nerima, rada pelit buat ngasih. Jujur, betul apa enggak? Betul. Mau lebaran, dapat bonus, dapat THR, terima kasih, terima tapi pelit buat ngasih. Yang kedua, apalagi kita para sahabat. Yang kedua, ya Rasul, wa nasbiru alal balai.
kami selalu sabar dengan musibah yang Allah berikan kepada kami. Udah jua tuh jawaban sahabat. Yang ketiga mereka jawab lagi apa? Wa narda bil qada'i. Kami selalu ridho dengan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kami. Tiga jawaban sahabat begini yang membuat Nabi makin cinta. Apa kata Nabi? Kalau antum begini punya jawaban, benar. Antum punya iman yang sejati kepada Allah. Bu, ingat ya, bersyukur dengan segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua, bersabar dengan segala musibah yang Allah limpahkan kepada kita. Dan yang ketiga, selalu ridho dengan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita. Makan lesehan bareng suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Ini mau nanya nih sama saya nih Bu. Bu. Kalau suaminya digodain orang itu ujian atau musibah? Lakinya digodain orang ujian atau musibah? Musibah. Nah Ustadz. Tentunya ibu bangga. Ya Allah, ternyata laki saya bukan hanya saya doang yang suka. Iya. 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 Nah, tinggal gimana untuk mendapatkan ujiannya nih, gitu. Laki saya lolos apa enggak? Tapi saya husnudzon. Insya Allah suami ibu ada ada suling, ada peniti, nggak akan berpaling ke lain hati. Iya, salah. Ustadz ngomong-ngomong soal ujian. Ya. Ya, tadi ini kan kalau tadi ada laki-laki yang disukain, ya kan? Disukai pasti karena fisik ya. Tapi kalau boleh ngomong lagi nanya, kalau kita punya istri atau perempuan punya suami ganteng atau istri yang cantik, itu termasuk ujian gak Ustadz? Soalnya gini, kadang-kala punya istri cantik atau suami yang ganteng, kan yang demen banyak ya Bu ya? Yang usaha godain banyak ya Bu ya? Iya. Gimana kita nyikapinnya Ustadz? Soalnya kadang ya maaf ya, manusia kan gak pernah bersyukur ya Bu ya? Ya, dapat dapat suami ganteng salah, suaminya nggak ganteng diomelin mulu di rumah. Silakan Ustadz Fadl. Ya, terima kasih Ustaz David Halik pertanyaannya. Di Quran surat kedua, juz kedua ayat 155 sampai 158. Ini apakah termasuk ujian? Oke, kita lihat dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ raji'un. Hebat, apal bagian akhirnya. Ya, jadi kalau ngelihat dari Quran ini Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 berarti karena kadang-kadang anfus, ganteng, jelek itu termasuk ujian. Karena disebutkan secara global, sungguh aku uji kamu sekalian. Dan disitu disebutkan ada anfus, berarti termasuk jasmani kita. Tinggal kita bisa apa enggak mensyukuri dengan ujian ini. Ujian ganteng. Diuji, ya Allah, zamannya WA sekarang. DP, perempuan cantik, bini lagi di rumah, masuk kata-kata I miss you. Ya, kenapa Ustaz David sering dapat gitu ya? Nah, iya. Ngangguknya kusyuk banget gitu. Nah, ujian buat kita. Di saat kita ikutin, bini gue gak ngeliat ini. Ya. Bisa aja kan ke pasar Kemis ngelihat buah batu, kita jawab I miss you too, kan begitu. Nah, tapi bisa nggak kita, oh iya rumah tangga itu kami semenjak nikah ada 4 huruf. Ini nggak saya bahas semuanya karena durasi, ada huruf alif, nikahun buat suami, alif. Maknanya istiqomah. Istiqomah itu
Apa? Karang di laut kehantam ombak nggak bergeser, kehantam badai nggak bergeser, tsunami nggak bergeser. Oh istiqomah, aku sudah menikah dengan istriku. Maka sumpah setiap pernikahan akan aku jaga. Dulu belum nikah, baru nikah, istriku langsing. Udah nikah, punya anak 3-4, langsung. Tapi ingat huruf alif ada pada suami, istiqomah. Maaf ya ukhti, naik kereta pakai kacamata. Cakep. Tidak ada dusta di antara kita. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Isti. Atau ibu tuh bilangin sama laki saya Ustadz. Zaman sekarang godaan gak cuma ke laki-laki Bu. Ke perempuan juga godaannya banyak ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari fitnah. Amin ya robbal alamin. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi dengan guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah robbil alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Sekarang sudah hadir bersama kita yaitu Mas Ogi dan istrinya yaitu Mbak Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ogi, Mbak Hani kita undang karena sesuai dengan tema kita tadi adalah bicara tentang musibah atau kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan dan kita melihat bagaimana perjuangan seseorang dalam mengalami kesulitan hidup sehingga akhirnya bisa melewati kesulitan tersebut. Hani dan Ogi. Hani ini mengalami kanker tulang ya, atau bahasa medisnya apa Hani? Kanker tulang osteosarkoma. Osteosarkoma. Bu. Apa namanya? Osteosarkoma. Jadi ingat osteosarkoma. Kanker tulang. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari penyakit kanker itu sendiri. Tapi juga tidak sedikit yang bisa survive atau istilahnya penyintas dari penyakit kanker. Ini menikahnya baru ya Mas Ogi ya? Dari 2018. 2018 ya, berarti 4 tahun ya? Menuju 6. Oh 6 tahun ya? Saya mancing aja Bu. 6 tahun nikah, sudah punya anak berapa? 1. 1 orang. Usia berapa anak? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Sebelum ngomong ke kanker ya Bu ya, sama bicara tentang anak, saya mau tanya ini kenalannya di mana ini suami istri? Kami itu kenalannya... Boleh dekat nggak mic-nya, lebih dekat ini. Kami itu kenalannya nggak sengaja. Mm-mm. Jadi pada waktu itu saya tuh lagi tingkat akhir. Heeh. Nah istri saya itu lagi baru masuk maba, mahasiswa baru. Oh satu kampus ini? Iya. Oh cuman senior sama junior ya. Di mana kuliahnya dulu? di Politeknik Negeri Bandung. Oh oke, iya. Nah cuman kita nggak kenal. Heeh. Nah, kenalnya itu kami itu di jalan. Kenal di jalan? Iya. Kenal gimana? Jadi kita awalnya nggak tahu kita satu kampus, kita kenal di jalan itu pas Hani ini istri saya tuh motornya mogok. Mm-mm. Motornya mogok Bu. Terus? Pas motornya mogok akhirnya aku bantu karena kelihatnya kayak orang bingung kayaknya udah lama nggak di pinggir jalan tapi nggak ada yang nolong. Gak ada yang nolong ya. Terus aku datang, aku samperin, kenapa? Pas dia ngebalik ngelihat saya, ih cantik. Iya. Nah, Masya Allah. Terus? akhirnya kami bantu lah. Heeh. Gitu. Aku bantu, nah akhirnya kenal. Nah pas kenal itu sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya karena saya udah lulus akhirnya kan. Iya. Saya kerja, Mm-mm. nah mencari jati diri lah. Iya. Tuh. Nah terus istri tetap kuliah kan. Terus pada tingkat akhir saya datang. Sebentar. Dari Toto udah tingkat akhir aja itu maksudnya gimana? Ya istri aku udah tingkat akhir tuh Berarti, kuliahnya. Udah semester akhir Semester mau akhir, lulus iya. gitu kan. Terus aku datang nyamperin lagi. Nyamperin dia lagi. Iya. Jadi sebelumnya nggak ada hubungan ini? Cuman deket aja gitu. Cuman teman dekat. Oke, iya. Akhirnya aku samperin lagi hanya untuk melamar. Melamar. Iya. Heeh.
Melamar, pendekatan, diterima 3 bulan proses mau nikah. Ya akhirnya nikah di 28 Januari 2018. Masya Allah, ingat suaminya lulus. 28 Januari 2018. Hari apa itu? Saya ngetes ini. Ayo ngetesnya. Minggu ya? Hah? Minggu. Hari Minggu. Ini baru 6 tahun udah lupa harinya apa, minggu apa ya. Baik, kita masuk dalam pernikahan. 2018 menikah, terus menjalani kehidupan. Saya dengar juga sempat mengalami keguguran ya istri ya. Nah, terus sampai istri akhirnya tahu kena kanker tulang itu di tahun keberapa pernikahan? Mungkin Ani ceritain. Kalau dari vonis kanker tulangnya itu tahun 2022, jadi 4 tahun ya, 4 tahun setelah pernikahan. Itu apa penyebabnya? Kok akhirnya, maksudnya apa yang dirasakan atau gimana sampai akhirnya dinyatakan kanker tulang? Jadi awal yang saya rasakan itu gejalanya pegal-pegal biasa Ustadz. Oh. Jadi waktu itu masa-masa menyusui anak, masa-masa menggendong. Jadi saya kira itu pegalnya pegal biasa. Nah akhirnya sampai suatu hari itu pegalnya tuh sampai sakit banget. Sampai tangan gak bisa gerak. Akhirnya Nggak bisa gerak? Iya, nggak Sakit bisa itu gerak. ngilu, linu apa sakit perih? sakit ngilu tapi pegel gitu nggak enak lah rasanya, nggak nyaman. Nah akhirnya saya dan suami memutuskan untuk ke dokter. Itu setelah lahiran anak? Ya itu usia anak 1,5 tahun. Ya. Nah saya udah periksa ke dokter, beberapa dokter di kota Bandung. Itu tuh dugaannya juga pegal biasa, mialgia dan sebagainya. Karena memang saya juga menyebutkannya karena lagi masa menyusui begitu. Namun setahun itu saya coba beberapa kali pindah dokter itu nggak ketahuan kenapa. Nah akhirnya saya memutuskan untuk diurut. Setelah diurut baru muncul benjolan. Oh ada benjolan setelah Ya, diurut? ada benjolan di tangan. Di tangan, oke. Terus setelah itu saya memutuskan kembali lagi ke dokter. Dari dokter ternyata setelah rongsen hasilnya tumor tulang. Gitu, tumor tulang. Terus ditanya sama dokter, ini pernah ada riwayat cedera enggak atau benturan gitu. Nah akhirnya saya ingat-ingat lagi, itu saya pernah jatuh tahun 2014. Ya. Tahun 2014 jatuh dari motor, tapi waktu itu nggak ada luka, nggak ada memar, nggak ada sakit sama sekali. Jadi ya udah biasa gitu. Nah 7 tahun dari situ baru mulai terasa pegal. Jadi mungkin gitu, kemungkinan itu tuh ada luka dalam, tapi efeknya jangka panjang begitu. Panjang, iya. Jadi itu baru keluar tumor. Ya. Nah dari tumor pertama badan pegal-pegal diurut keluar tumor. Sebelumnya udah ada sejarah pernah kena tumor juga atau gimana? Ya, jadi mungkin gitu karena dokter juga ditanyakan pernah ada riwayat sakit nggak sebelumnya. Itu tuh setelah kejadian jatuh dari motor juga ternyata kayak tumor payudara, TB kelenjar, itu benjolan di leher, terus tumor payudara muncul lagi, keguguran 3 kali, sampai akhirnya saya divonis kanker tulang gitu. Itu dialami pada saat masa sudah pernikahan apa sebelum pernikahan? Maksudnya Dari sakit-sakit sebelum itu? pernikahan Dari sebelum sampai, sudah? ya. Ya Allah Bu, anak kita perempuan kalau kita punya anak atau keluarga kena tumor, terus rasanya enak nggak enak kan ya, nggak nyaman, terus juga pernah kena kelenjar juga dan lain sebagainya, sampai akhirnya tumor di tangan tadi itu setelah jatuh. Yang dirasain apa sih selain ngilu, apa demam, apa badan nggak enak, ada nggak sih? Kalau rasa yang paling parah itu setelah muncul benjolan, itu tuh rasa sakitnya saking parahnya itu ya Ustadz. Saya tuh dikasih morfin, obat sejenis narkoba itu nggak ada yang mempan buat ngeredain rasa sakitnya. Saking sakitnya, dan setelah itu kan diputuskan untuk operasi biopsi untuk menentukan tumornya jinak atau ganas. Terus? Nah hasilnya ganas atau biasa kita sebut kanker gitu. Nah dari sana benjolannya semakin membesar sampai akhirnya tangan saya sebesar paha.
Tapi ya alhamdulillah setelah menjalani kemoterapi sampai dengan 3 kali, rasa sakitnya hilang, benjolannya mengecil dan saya melakukan operasi pengangkatan tumor tulangnya dengan cara mengambil tulangnya dikeluarkan lalu dibersihkan dari kankernya. Tulangnya dikeluarkan dari Ya, badan, ya terus betul. dibersihkan, terus maksudnya, Sepanjang 20 cm dari bahu sampai sikut. Nah, setelah dikeluarkan, dibersihkan dari kankernya. Neng, boleh kasih lihat? Oh iya, boleh. Ya, biar ini, nggak usah buka ininya. Nah, oh, jadi tangannya emang nggak ada tulang sekarang di sini. Jadi sebelumnya itu operasi yang pertama masih mempertahankan tulang asli. Nah, setelah itu saya ada infeksi, Ustadz. Nah, infeksi ini menyebabkan tulang yang tadinya dimasukkan lagi menjadi patah sempurna, menjadi serpihan tulang begitu. Akhirnya kita tidak bisa mempertahankan tulangnya, memutuskan untuk mengganti jadi semen. Jadi saya sempat mengganti tulang jadi semen. Semen itu seukuran tulang asli biasa. Iya, iya. Tapi dari sana infeksinya semakin parah. Lalu ada luka jahitannya itu tidak tertutup sepanjang 20 cm itu terbuka sampai terlihat tulangnya. Jadi setiap hari saya mencuci lukanya di rumah begitu. Aduh ya Allah, 20 bisa. cm loh ibu-ibu. Iya. Ini Ustadz kalau kita ngelihat Hani cerita bisa ketawa ya Bu ya. Kitanya sendiri sedih, iba, tapi ngebayangin kayaknya kalau kita yang ngalamin gak kuat deh. Kayaknya gak kuat deh. Ini bisa sekuat ini, ada suami juga. Ogi, gimana Ogi melihat apa yang dihadapi istri? Saya dengar juga sempat long distance relation juga ya? Iya. LDR juga karena pekerjaannya Ogi ya? Gimana Ogi, silakan. Jadi perasaan saya waktu istri saya sakit dari semenjak nikah itu saya hanya punya satu prinsip bahwa ketika saya memilih istri saya sebagai pendamping hidup saya itu tuh udah menjadi pilihan saya Pak Ustadz. Nah oleh sebab itu kan berarti saya mengambil tanggung jawab ayahnya dilimpahkan ke saya karena itu udah menjadi pilihan saya untuk meminang istri saya. Itu poin pertama. Poin kedua, tanggung jawab ini yang harus saya ambil, resiko apapun di depan, itu harus kita hadapi bareng-bareng. Jangan sampai saya meninggalkan dia atau jangan sampai saya meninggalkan amanah yang sudah Allah titipin ke saya. Karena itu pilihan saya di awal. Maka dari itu saya sebagai suami hanya bisa mendampingi dan mendoakan dan meringankan bebannya. Dalam perjalanan kami menikah gitu. Dan pada posisi istri saya sakit, kami itu membagi tugas. Istri saya bertugas untuk menyembuhkan dirinya, tapi jangan memikirkan dari mana biaya. Biar itu tanggung jawab saya sebagai suami. Karena kan banyak ya orang ketika sakit itu memikirkan ini biayanya seperti apa dan bagaimana gitu. Saya bertanggung jawab sebagai suami untuk memikirkan hal itu. Dan alhamdulillah dari keikhlasan kami dan berikhtiar Pak Ustadz, rezeki itu selalu ada Pak Ustadz. Allah. Jadi pada saat kami tidak punya uang, harus berobat, mau MRI segala macam, itu Allah kasih melalui tangan-tangan orang yang baik. Orang-orang yang tidak kami kenal Pak Ustadz. Masya Allah. Operasi pertama aja kami perlu uang 140 juta. Dalam 3 hari uang itu kekumpul Pak Ustadz. Ya Allah tuh udah ngasih jawaban dalam setiap ujiannya gitu. Dan saya makin percaya dan saya punya prinsip apakah kita tidak malu meminta keridhaan Allah sementara kita tidak ridho dengan
dengan ketentuan yang Allah kasih sama kita gitu. Untuk bisa masuk dalam tahap ridho sama ketentuan Allah kan nggak mudah ya. Ada nggak perasaan marah nih? Sedikit mungkin apa ya, kecewa atau sedih gitu. Maksudnya baru nikah, punya anak satu, aku harus ngalamin kayak gini, cerita dong, sharing perasaannya. Gimana nih? Kalau dari saya sendiri Ustadz, alhamdulillah perasaan marah sama sekali nggak ada. Mungkin lebih ke arah sedih dan bertanya kenapa harus saya gitu. Tapi lambat laun saya juga merasa bersyukur gitu karena setelah diingat-ingat itu eh, Allah itu memberikan ujian itu pasti ada hikmah di baliknya. Terutama ujian sakit di mana sakit itu bisa menggugurkan dosa. Makanya setiap saya sakit, merasa sakit, saya itu menghindari nangis, tapi saya berzikir Ustaz. Saya berzikir, saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas dengan rasa sakit ini. Eh, Kalau misalnya boleh, ampuni dosa hamba di balik ini. Hamba ikhlas sesakit apapun itu, selama itu bisa menggugurkan dosa-dosa saya sangat ikhlas. Gitu Pak. Ya Allah. Ustadz Taufikur Rahman, Ya, saya aja nggak kuat nih. ya pertama Ngeliat kayak buat gini. kita tadi perjuangan suami dari Mbak Hani. Ini bukan janji saya, Nabi yang memberikan janji sejak 14 abad tahun yang lalu. Inna minaz zunubi la yukaffiruha. Sungguh dosa-dosa seorang suami tidak bisa gugur dengan banyak sholatnya. Tidak bisa terhapus rontok dengan banyak puasanya. Tidak bisa terhapus rontok dengan hajinya tiap tahun. Umrohnya tiap bulan. Tapi dosa-dosa seorang suami Allah rontokkan, Allah hapuskan di saat suami bertanggung jawab untuk kebahagiaan lahir batin istri dan anak-anaknya. Tuh buat antum tuh. Ya. Nah yang kedua, di saat tadi doanya seperti itu, ini bukan maksud mengguri, namanya kita lagi ngaji. Di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 158, ya, di situ Allah memberikan gambaran ujian. Semuanya pasti diuji. Di antaranya kan disebutkan bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Nah, di ujungnya alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah ini kalau mau ditambahkan nanti buat kita juga enggak apa-apa Ibu. Karena Nabi mengajarkan untuk semuanya di saat lagi diuji dengan musibah. Setelah innalillah tambahin sedikit. Ogi dan juga Hani. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma ajirni. Bunda ikutin ya. Allahumma ayo. ajirni Fi musibati wa akhlifli khairan minha. Kita terjemahkan ya, ikutin ya. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah balasan pahala terhadap musibah terhadap musibah yang aku alami ini. Akan tetapi berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Masya Allah. Menjalani pernikahan 6 tahun tetapi sudah penuh dengan roller coaster bahasanya. Ada naik, ada turun ya. Ada orang yang baru diuji sedikit saja sudah nyerah. Nah kita ngelihat potret kehidupan dari saudara kita ini, pasangan Mas Ogi dan Mbak Hani, ini bisa jadi pelajaran penting buat kita semua ya Bu ya. Bagaimana kesulitan yang kita pikir sulit, ternyata sebenarnya kalau kita serahkan kepada Allah, kuncinya tadi aku ikhlas itu sebenarnya aku ridho kan. Ya Allah aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Pada saat kita bilang ridho, Allah 2 kali sayang sama kita. Bahkan di surah Al-Bayyinah dikatakan ya Ustaz ya apa?
apa? Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairu bari'ah jazahum inda rabbihim jannati adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa raddu'an zalika liman khasya rabbah. Dia ridho sama aku, Allah 2 kali lebih ridho. Jadi Allah balas dengan kebaikan dan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan seperti sekarang sudah sembuh ya Mbak ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah, salam Muhammad, salam Muhammad. Masya Allah, Ibu ini mungkin baru sedikit potret ya dari pasangan ini. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan saya kasih kesempatan, silahkan. Ya silahkan Ibu. Silakan Mike langsung pertanyaannya Ibu. Berdiri ya, setengah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Rahayu dari Majelis Taklim Nur Hasanah, Ya silakan. Cisalak. Saya mau tanya sama Mbak, Mbak Hani. selama ini amalan apa yang Mbak lakukan selama berjuang untuk kesembuhan? Soalnya saya juga ngalamin mantu saya udah almarhumah, penyakitnya hampir sama. Oh Iya. gitu. Selama 1 tahun lebih. Masya Allah. Jadi saya teringat. Baik, baik Ibu. Makasih Makasih. Ibu, ya makasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Izin jawab Ya Ustadz. silakan, silakan. Kalau untuk amalan, saya kurang tahu amalan apa yang Allah ambil gitu dari saya. Nah, tapi kalau yang saya ingat-ingat gitu, selama saya sakit, saya tuh setiap harinya tuh lebih banyak memenuhi diri saya dengan rasa syukur. Walaupun tangan saya sakit, saya masih bisa melihat, saya masih bisa berbicara, saya masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas, bangun esok harinya. Itu tuh sangat luar biasa untuk saya. Jadi sehingga hati saya tuh diberikan ketenangan, kedamaian setiap harinya. Makanya orang-orang mengatakan kenapa saya sakit keras tapi saya bisa seceria itu Pak Ustadz. Nah terus di samping itu sesekali saya tuh sulit tidur. Kalau misalnya saya bangun subuh, saya selalu sempatkan untuk sedekah. Karena saya dengar itu sedekah subuh itu sangat banyak gitu pahalanya, bisa mengabulkan doa dan sebagainya. Jadi saya tuh sering lihat kayak orang-orang yang sakit di platform sosial media begitu. Saya luangkan waktu untuk bersedekah walaupun kecil begitu, tapi kan niatnya untuk sedekah. Nah selain itu saya juga selalu mencari kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Contohnya saya waktu itu pernah di hari saya baru operasi pengangkatan tulang menjadi tidak punya tulang seperti ini. Saya besoknya itu baru langsung periksa gigi. Di perjalanan saya melihat ada truk yang lewat. Nah truk itu saat maju, saya posisinya di lampu merah, saya dibonceng oleh kakak saya di motor. Itu ada pembatas jalan yang oranye itu masuk ke kolong truk. Allah. Saya turun dan saya kepinggirkan itu sendiri Ustadz dengan kondisi tangan saya sebelah menggunakan armsling. Allah. Begitu salah satu contohnya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bukan orang lain yang membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan itu. Itulah kesempatan untuk kita bisa berbuat baik yang kemudian pahalanya untuk kita sendiri begitu. Masya Allah, ya Allah. Makasih banyak ya, kita sudah diingatkan oleh Mbak Hani dan juga Mas Ogi melalui perjalanan kehidupannya. Saya yakin juga mungkin pemirsa di rumah ada yang mengalami hal yang mungkin lebih berat. Atau mungkin masalahnya tidak seberat mereka berdua, tetapi diingatkan bahwa Allah itu nggak akan mungkin nguji kita melebihi batas kemampuan kita. Ya, nah kira-kira Ustadz dari apa yang dialami oleh Mas Ogi dan Mbak Hani, mungkin masing-masing tadi kita udah dengar dari Ustadz Taufikur Rahmat, Ustadz Zaki Mirza, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari episode ini? Baik, izin Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat kita menjadi hamba Allah
umat Rasulullah, awal kali kita buka mata dari tidur, yang terucap itu rasa syukur. Betul ya Bu? Dari kecil kita udah diajarin ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba ini kalimat cakep banget. Mengawali hari dengan rasa bersyukur, ya Allah. Terima kasih yang sudah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang modern meninggal dalam keadaan tidurnya Bu. Karena ternyata tidur itu kan separuh nyawa kita lagi digenggam sama Allah. Kalau Allah mau kasih hidup, alhamdulillah. Kalau Allah mau kasih selesai, selesai di tempat tidur kita masing-masing. Bersyukur ini kan udah jadi bahasa Indonesia, kalimat Arabnya asyukru gitu guru ya. Masuk Indonesia jadi syukur. Orang yang bersyukur, coba lihat. Kita kalau ngomong Arab bilang terima kasih, bilangnya apa Bu? Syukron, berterima kasih. Orang tua kita nih yang ngasih nama terima kasih. Terima kasih, kalau habis nerima jangan lupa ngasih. Tuh pagi-pagi kita udah nerima hidup lagi tuh Bu. Alhamdulillahilladzi ahna, ya Allah makasih. Tadi Neng kita bilang walaupun dalam keadaan tangan yang belum sempurna, tapi minimal mata bisa melihat, jantung berdetak, nadi berdenyut. Nggak ada kalimat yang paling pantas kita ucapin selain terima kasih, bersyukur. Maka benar kalau habis doa jangan lupa ngasih sedekah. Tadi yang udah kita bahas, kita nih perlu banyak didoain oleh orang lain. Bisa jadi saya, beliau, guru-guru kita, justru doa kita yang gak diterima sama Allah. Cuma bisa nyampein doang tapi belum bisa ngamalin. Bisa jadi justru doanya ibu-ibu nih, yang puasa sunnahnya gak putus, tahajudnya gitu Bu ya. Ibu yang malah diterima sama Allah. Jadi kita perlu banyak didoain orang lain. Pas Allah lagi nitipin sakit, banyak-banyak sedekah supaya nggak pernah tahu dari mulut siapa doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Mas Ogi sama Mbak Hani, mungkin di penghujung segmen ini saya mau tanya, kira-kira apa sih dari seorang suami yang ingin disampaikan kepada seluruh suami ataupun pasangan ya, baik istri atau suaminya yang saat ini sedang sakit dan dia menjadi support system untuk bisa mendukung suami atau istrinya agar segera bisa pulih dan yakin, karena itu butuh kekuatan mental tersendiri gitu, butuh kekuatan mental. Apa yang mesti diingatkan atau disampaikan? Silakan Mas Ogi. Sebagai suami Atau tentunya pasangan ya. kita harus menjaga pasangan kita untuk selalu bahagia. Apalagi istri kita atau suami kita lagi sakit. Kita harus mendukung, jangan meninggalkan. Karena ketika kita memberikan sebuah dukungan, itu adalah dukungan terbaik bagi istri saya atau suami yang nanti mengalami hal ini. Seorang istri itu butuh banget dukungan dari suami, karena bagi dia suami itu kan imamnya. Nah, ketika kita sebagai suami meninggalkan, maka dia kehilangan imamnya. Nah, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Karena kita sebagai suami harus terus menjaga istri baik dalam jiwa dan raganya. Menjaga psikisnya. Karena ketika lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika lingkungannya tidak mendukung atau tidak menjadi support system, nah biasanya orang yang sakit itu makin stres. Yeah. Nah, oleh karena itu ketika istri lagi sakit, lagi mentalnya lagi down, kita hibur, kita bahagiakan dan kita ingatkan lagi bahwa Allah itu ada. Itu paling yang mau saya sampaikan. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas. Mbak Hani, apa yang mau disampaikan sama seluruh pemirsa iNews, khususnya yang mengalami hal yang sama ataupun kondisinya saat ini sedang sakit? Ya, silakan.
untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam ujian sakitnya, eh, dari saya jangan putus asa, jangan berkecil hati. Mungkin ini adalah ujian yang justru akan meringankan hidup kita ke depannya. Kalau misalnya tidak di dunia, mungkin di akhirat nanti. Insya Allah perjuangan kita itu sekecil apapun tidak akan sia-sia. Sekecil apapun rasa sakit yang kita rasakan itu akan Allah balas berkali lipat kebaikan setelahnya. Dan jangan berputus asa, setiap penyakit itu insya Allah akan ada harapan untuk bisa sembuh. Seperti prinsip saya Ustadz, Ya. sesakit apapun, selelah apapun, saya tidak akan berhenti untuk berobat, tidak akan berhenti untuk ikhtiar. Sekalipun saya gugur di tengah, maaf kalau saya meninggal di tengah perjalanan, saya gugur dalam keadaan berjuang, bukan dalam keadaan saya menyerah. Masya Allah, Allah Mas. Kalaupun sedang sakit, saya gugur, Allah ambil untuk kembali lagi. Saya gugur dalam keadaan berjuang, bukan dalam keadaan menyerah. Masya Allah. Dan selalu prasangka baik kepada Allah. Iya betul Masya Allah. Ustadz. Baik, terima kasih banyak Mbak Hani, Mas Ogi. Kita perasaannya ini sekarang campur aduk ya Bu ya. Mengambil hikmah, kita senang dapat ilmu, tapi satu sisi kita juga sedih ya. Ada perasaan haru di dalam hati kita. Kita doakan semoga Mbak Hani dan Mas Ogi ya rumah tangganya sakinah, di dalamnya ada mawaddah warahmah, bahagia, diangkat penyakitnya disembuhkan, dan juga anak keturunannya soleh dan soleha. Amin. Silahkan Kiai Fadl, Kiai pimpin doa Kiai, buat doakan mereka ya. Oke. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan kami selama Engkau izinkan kami masih bisa hidup. Hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah. Wafatkan diri ini apabila telah tiba waktunya untuk wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Terima kasih banyak Mbak Hani, Mas Ogi. Terima kasih sudah hadir dan menginspirasi kami semua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli mubarak alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan dari saudara kita Mas Ogi dan juga Mbak Hani. Nah, kali ini kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Sudah hadir guru-guru kita, Kiai Haji Taufikur Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Data, dan juga ada Al-Mukarram Al-Ustadz Zaki Mirza. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangan, silahkan. Wah, banyak banget ini, yang mana ya? Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz. Saya Ibu Rini dari Majelis Taklim Nurjannah, Cisalak, Depok. Ingin bertanya, terkadang orang tua merasa bangga saat anaknya masuk sekolah atau di tempat kerjanya sukses. Apakah boleh kita tidak sadar diri? Apakah boleh orang tua demikian, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diulang gimana Ibu? Kita orang tua. Kita orang tua tidak sadarkan diri, berbangga hati. Oh, bahwa kita anak bangga saya, hati sama anak kita sendiri, gitu. bahwa anak saya tuh sukses. Ya. Sekolahnya sekolah tinggi, di kerjanya sukses, jadi orang lah setelahnya seperti itu. Gitu. Itu bangga diri diceritain ke orang-orang gitu. Jadinya Gitu. dengan masyarakatnya lah gitu ya di muka umum. Gitu. Itu gimana gitu? Boleh nggak kita Boleh nggak berbangga gitu? tanpa sadar gitu. Ya gitu. oke, makasih banyak Ibu ya, namanya orang tua ya Bu ya. Ya, wah anak saya mah udah paling the best ya Bu ya. Betul, gimana tuh Ustaz? Silakan kesempatan Ustaz Zaki Mirza dulu pertama. Silakan Fadl. Baik, izin guru. Bismillah. Emang orang tua zaman sekarang, milenial, ini ada istilah anak harus sukses. Padahal dalam agama kita yang diajarin nggak cuma sekedar sukses. Tapi bagaimana justru dia punya hidup yang berkah. Dengan kata lain, orang yang sukses kan belum tentu berkah. Tapi kalau orang yang berkah, insya Allah sukses. Saya kasih contoh begini Bu. Ini ada botol, isinya air mineral. Paling harganya berapa sih? Goceng. Tahu goceng Bu? 5.000. Nah itu. Dari botol yang sama, airnya kita keluarin. Kita isi sama jus. Lebih mahal nggak? Lebih mahal. Ceban 15.000. Kita ganti lagi dari botol yang sama, kita isi sama madu. Lebih mahal nggak? Ibu udah nyobain madu? Kalau di madu? Beda Ustaz. Beda. Madunya kita keluarin, kita isi parfum. Lebih mahal nggak? Lebih mahal. Sekarang dari botol yang sama, parfum saya keluarin, saya isi air got. Air selokan. Ibu jangan kata saya suruh bayar, saya ambil gratis. Ibu suruh ambil gratis, mau apa enggak? Enggak. Kita sering maksa anak supaya sukses dalam ukuran kita masing-masing. Sukses kan ukurannya materi, betul ya Bu? Tapi kalau berkah itu ukurannya bermanfaat untuk orang lain. Maka ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya anak yang bermanfaat yang kita didik, bagaimana ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Dirinya jadi diri yang bermanfaat. Nah, kebermanfaatan ini yang sering kita lupa. Sekali lagi, orang sukses belum tentu berkah, tapi orang berkah sukses dan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih banyak. Kiai Taufikur Rahman, Ya. gimana sekarang kalau kita masuk ke ibunya nih? Gimana kalau ada ibu yang bangga-banggain anaknya depan orang lain? Boleh nggak sih? Ya. Termasuk sombong nggak sih kayak Betul. gitu? Nah silakan Kiai. Bohong kita kalau mendapat berita yang baik dari anak kita kalau nggak bangga. Ya. Kita orang tua, saya contohkan buat diri saya, Ya. dapat WA dari anak nih sebulan yang lalu. Abi doain aku ya, aku lulus ikut seleksi jadi imam di masjid yang ada di kota Mesir. Masya Allah. Ya. Bocah tuh guru, Ya. dan saya contohin. Nah dapat berita begitu sedih apa bangga Bu? Bangga. Nah yang begini Ustadz David, dalam hadis Nabi udah ngasih gambaran supaya nanti kita para orang tua juga jangan lupa diri. At-tahaddusu binikmatillah syukrun. Adapun menceritakan dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah tanda bersyukur kita. Watarkuha kufrun. Dan meninggalkan, malah kita bohong-bohongin, oh enggak kok, enggak, padahal benar. Itu adalah tanda rasa kufur nikmat.
Nah, cuman lihat koridornya, man lam yashkuril golil, lam yashkuril kathir. Siapa orang yang tidak pandai terima kasih dengan anugerah nikmat yang sedikit, maka pasti dia orang nggak akan pernah pandai terima kasih di saat Allah anugerahkan nikmat yang banyak. Antara tahadus binikmah dengan riya itu ibadahnya tipis banget. Iya, benar. Ya, kayak kulit medara. Ya. Nah, bagaimana kita tetap masuk rangkaian tahadus binikmah? Di surat ke-27, surat An-Naml, ayat ke-40, ini harus kita jadikan ilmu buat orang tua biar masuk kategori tahadus binikmah, bukan riya. Gitu kan? Di saat kita alhamdulillah Anda punya bocah luar biasa, karirnya begini-begini dan dia ahli sedekah. Kita nyeritain anak kita tuh. Bu, kalau temen yang nggak tahu atau rada julid sama kita, bahasa mandra tuh, sombong banget loh, kan begitu. Nah, Ustaz David di surat An-Naml ayat ke-40 Allah ngasih caranya. Bagaimana di saat begitu ada orang yang kita ceritain atau mungkin kita jadikan status, kita jawab, haza min fadli Rabbi. Ini semua anugerah dari Allah. Tapi belum kelar tuh ayat. Liyabluwani aaskuru am akfur. Ini anugerah nikmat, anak sukses menjadi bintang kelas. Kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, akhirnya merasa bangga, maka menjadi orang yang kufur nikmat. Tapi di situ, ini semua anugerah dari Allah. Nah, itu akan menjadi apa? Menjadi hamba yang lebih jujur bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Berarti di saat kita bisa menata hati kita, si soleh minum teh hangat. Cakep. Boleh banget. Oh, siap Bu. Ya Bu ya, boleh Bu. Nggak sombong sebagai salah satu wujud pernyataan syukur kita kepada Allah. Tadi katanya, hadza min fadli rabbik. Ini dari Allah, dari keberkahan Allah buat kita gitu ya. Ya Bu. Bu. Langsung ngomong tuh kan gue bilang juga apa. Yang mana-mana kita habis ini akan balik lagi dan kita akan mengaji bersama dengan Kiai Munawir Ngajir. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Saya mau pantun boleh? Ke kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir Ngajir. Molimo iku larangan agama, juga jadi larangannya negara. Singkirkan karena itu dosa yang akhirnya jadi akan sengsara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan lele dicampur burung gelatik. Cakep. Ntar dulu dong. Iya. Ulang. Makan lele dimakan burung gelatik. Cakep. Ulang. Salah. Nih. Ada lele dimakan sama burung gelatik. Ulang. Oh ya gitu. Iya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya Robbal. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio. Tadi dulu bentar sebelum pembukaan. Tadi pantun belum kelar itu. Oh gitu. Ada lah, biar penasaran. Lah biarin. iya makanya pada nungguin itu lele gimana nasibnya. Ya biarin lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ini dari majelis taklim mana? Oh, Salak.
Oh Cisalak. Cisalak Depok. Insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Amin, amin. Mau sekarang apa besok Bu? Alhamdulillah. Tahadus binikmah kepada para alim ulama. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir insya Allah bareng-bareng mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal Ya robbal. alamin. Ya robbal. Alamin. Bo, Ya. ngajinya. Ma, tuh 2, 3. Luar biasa ini Bang David ya. Ya. Luar biasa jamaahnya ahli ngaji semua. Wih luar biasa. Padahal baru mama doang ya. Itu dia. Iya. Bapaknya nggak ada. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini kita mau bareng-bareng ngaji. Bukan ngajarin ya Bu ya. Ya. Kalau ngajarin saya kelihatannya ilmunya banyak bener ya. Padahal. Ngaji bareng. Bareng. Mungkin ibu yang lebih canggih. Saya makmumnya ya. Iya. Saya makmumnya. Makmumnya. Ya kan? Makanya kita baca surah An-Najm ayatnya number 1. Understand? Yes. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal Bu? Sudah hafal Bu? Belum. Bismillah nggak hafal Bu? Ya Allah. Ayo kita ngelihat ke depan. Wan najmi idza hawa. 1, 2, 3. Wan najmi idza hawa. Coba diulang siji loro telu. 1, 2, 3. Nah, dicoba. Rame-rame bagus. Rame-rame bagus. Coba 1. Yang mana? Yang pojok. Yang pojok. Yang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Hawa. Ya salah nggak apa-apa. Ya. Itu kagak dosa. Yang lain. Karena lagi Ngaji. Kalau sudah nggak ngaji bacanya begitu dosa. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kan masih ngaji. Masih belajar. Masih dibenerin. Nah, coba yang pakai kacamata. Iya, banyak banget ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang suami nggak suka kalau istri pakai kacamata. Yang mana ini Ya. Ibu? Nah, iya tuh. Bu Haji, ya. 1, 2, 3. Wan najmi idza hawa. Kok ada tambahannya, Mak? Wan najmi idza hawa. Oke. 1, 2, 3. Wan najmi idza hawa. Alhamdulillah. Bu, kita Islam dari lahir, betul? Kadang-kadang baca Quran, ada yang belum danta ya. Ya, ada yang belum danta tahu nggak? Jelas, ya. Makanya di Cahaya Hati luar biasa. Ada belajar mengaji. Makanya biasain, jangan biasain ngerumpi ya Bu. Kadang-kadang baca Quran emang ngerumpi, enakan ngerumpi ya Bu. Iya. Ya Bu ya. Apalagi kalau udah pegang handphone Oh ngerumpinya. itu dia. Gara-gara setan gepeng ya. Setan gepeng. Bener. Handphone. Ya iya setan gepeng. Gepeng, Kan di situ ada apa aja. Iya, bener. Ada ngaji. Dibuka ada ngacir. Ya. Alhamdulillah. Yo kita bareng-bareng perhatikan ya Bu ya. Ya Bu ya. Wan najmi 1, 2, 3. Di situ ada wawu, alif, lam, terus ada nun tasdid. Kudu wajib tempatnya dihid. Coba pegang semuanya hidungnya. Kalau dipitet, tahu pitet nggak? Kalau dipencet. Nggak bisa napas satu. Iya. Kalau pencet itu nggak bunyi nunnya, ya kan?
Nggak bisa. Wan najmi 1, 2, 3. Najmi. Panjangnya 1 alif, Bu. 1A. 1 alif tuh gimana Ustaz? 1 alifnya. Kalau saya kasih sampel contoh. Do, re, mi itu setengah. Kalau 1 ketukan 1 alif. Do, re, mi itu 1 alif. Fahimtum, fahimna. Understand? Yes. Iya. Ngomong nanya dewek, jawab dewek ya. Ya Allah. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya ketika ada nun bertasydid? Makanya di situ nggak boleh nabroh, cuman wajib deng. 1, 2, 3. Ummi. Inna kubawakan sambal samangkok. Lah iya kudu kol-kolah, ya kan? Gitu. Alhamdulillah. Lah kan sambal itu nun mati ketemu ba dibaca iklab, Bu. Ya kan? Sambal kubawakan semangkok. Ya kan kol-kolah. Itu walaupun bercanda tapi kena dalam ilmunya. Betul? Nah, kalau ada nun bertasydid itu dijelaskan begini. Itu bawa sumpel apa kagak lah? Coba sampai ngokok begitu. Kebayang aja besok. Kebayang besok kalau lagi bawa mangkok sambal semangkok. Itu biar gampang Bang Prof ya. Itu biar gampang kalau nyontohin nggak seperti itu, ngaji juga sebentar aja udah jiler ya kan? Iya. Udah ngaji sambil Ngiler. udah begitu jider lagi. Apa ya. itu? Ngaji sambil nyender. Ya. Jider. Allah. Ya. Yuk. Wa ghunnatun 2, 3. Wa ghunnatun. Qad aujabuha abada. Ketika ada nun bertas. Ini yang bener jid apa dit nih? Nih. Ya. Tas. Dida. Jangan jid. Ntar ada yang ngaji ke saya. Begitu membaca, Pak Ustadz, saya ngaji dong huruf hijaiyah. Oke. Alif, ba, ta, sa, jim. Dia ngomong alif, ba, ta, sa, jib. Begitu. Saya bilang, kok jib? Jim. Jeep nih kontainer gedean. Oh begitu ya. Allah ya Karim. Subha. Nah di situ alif lamnya namanya alif lam samsia. Artinya apa? Tidak kebat, langsung ke huruf n. Hukumnya namanya wajib, nggak boleh ditinggal. 1, 2, 3. Itu bagus ya dari tadi ya Allah. Kalau kan kayak lagu-lagu India tuh. Coba tes dulu dong ibu-ibu dong. Lagu India? Coba. Tuje deka toye tujana. Sanem. Ya Allah, giliran nyanyi apal semua. Giliran nyanyi apal. Ya Allah. Alhamdulillah. Wan najmi idza hawa. 1, 2, 3. Nah itu bisa ya Allah. Tapi kalau dewek-dewek nggak tahu Pak Ustaz. Sebetulnya saya mau menjelaskan yang hawa yang terakhir alifnya, tapi di episode yang berikutnya. Understand? Yeah. Biar para pemirsa selalu ngikutin terus. Insya Allah di dalam ayat ini banyak sekali cara membaca yang secara tartil dalam ilmu tajwid. Tadi wa ghunnatun qad aujabuha abada itu adalah di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan bahwa membaca nun bertasydid wajib hukumnya berdang. Nanti kalau dicolek sama bapaknya juga dengung. Bapak nyolek.
Maksudnya apa? Ini kalau nggak seperti ini Bu, saya tahu Bu, semenit aja udah ngantuk. Iya nggak? Kalau lagi belajar untuk mendidik kepada jamaah, makanya ada namanya alamatnya murid. Nah, nanti saya juga episode yang berikutnya saya ini ya, insya Allah. Paham Bu? Paham. Huruf yang dengung cuman ada nun sama ma, ummi. Nah, itu kalau misalkan ada nun bertasydid dan mim bertasydid wajib dibaca Coba, nah yang terakhir tadi baca doa tangannya diangkat Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tadi apa? Hawa itu awalnya panjang apa pendek tuh kayak? Panjang, nanti keterangannya di episode berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Munawir Ngacir. Pemirsa, tadi kita sudah belajar mengaji bersama. Kita mengingat-ingat kembali cara membaca Al-Quran agar kita dapat membacanya dengan baik dan benar. Nah, setelah ini kita akan berdoa bersama ya. Kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Kiai Haji Taufikur Rahman, Ustadz Zaki Mirza, dan juga Kiai Munawir Ngacir. Semoga Allah angkat penyakit kita, Allah angkat kesulitan kita, dan kita diberikan ketabahan, kekuatan keimanan, dan diajarkan untuk jadi manusia-manusia yang ridha akan ketentuan Allah. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Haji Taufikur Rahman. Fadhol Kiai. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu pandai bersabar. Wa ja'alna syakura. Jadikan kami selalu hamba-Mu yang selalu pandai berterima kasih. Wa ja'alna fi ainina saghira. Jadikan kami hamba-Mu yang di saat kami memandang diri kami sendiri, kami adalah hamba yang dhaif, yang kecil, yang lemah. Wa fi a'yunin nasi kabira. Akan tetapi ya Allah, jadikan di saat hamba-Mu yang lain memandang kami, tinggikan, besarkan derajat dan wibawa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kita sudah diingatkan lagi bahwa setiap manusia ini pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Dan bagaimana kita menyikapi kesulitan hidup itu menentukan juga bagaimana kehidupan kita kelak ke depannya. Pada saat kita menjadi hamba Allah yang taat, maka kesulitan atau musibah yang kita hadapi menjadi ujian. Pada saat kita menjalani kehidupan ini juga bisa jadi kesulitan itu menjadi bagi kita adalah teguran. Dan pada saat kita menjalani kehidupan ini melupakan Allah dan lain sebagainya, banyak melakukan maksiat, maka itu akan menjadi hukuman bagi kita. Karena itu pandai-pandailah kita mawas diri, pandai-pandailah kita melakukan introspeksi diri sehingga kita diwafatkan dalam keadaan manusia yang selalu berusaha menjadi lebih baik sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.